Perang Saudara Amerika, juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian, adalah sebuah perang saudara di Amerika Serikat antara negara bagian di utara dengan negara bagian di selatan. Dipimpin oleh Jefferson Davis, pihak Konfederasi memperjuangkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Halo semuanya, apa kabar? Amerika. Pasti semua orang tahu negara yang satu ini. Sebuah negara terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar di dunia. Tapi, di setiap negara pasti mempunyai masalah dan konflik. Konflik yang kita bahas kali ini adalah Perang Saudara Amerika. Perang Saudara Amerika adalah perang antara Amerika Serikat di utara dengan 11 negara bagian di wilayah selatan yang memisahkan diri dan membentuk negara Konfederasi Amerika. 11 negara bagian di wilayah selatan tersebut adalah Carolina Selatan, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara, yang mulai memisahkan diri dari tahun-tahun 1860 sampai tahun 1861. Pertempuran antara dua kubu tersebut berlangsung selama 4 tahun, yaitu antara tanggal 12 April tahun 1861 sampai 9 Mei tahun 1865. Perang Saudara Amerika adalah puncak dari gesekan-gesekan yang berkembang di Amerika Serikat karena masalah perbudakan. Konflik ini menjadi perang paling mematikan dalam sejarah Amerika yang menewaskan sekitar 620.000 tentara, jutaan lainnya luka-luka, dan menghancurkan sebagian besar wilayah selatan. Hal-hal yang memicu terjadinya Perang Saudara Amerika sangat kompleks, tetapi penyebab utamanya adalah masalah perbudakan. Perbudakan yang berlangsung di Amerika sejak abad ke-17 menjadi sumber ketegangan politik di negara itu pada 1850-an. Pada 1850-an, ketika Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terdapat perbedaan pendapat terkait praktik perbudakan di wilayah utara dan selatan. Di utara, di mana perusahaan manufaktur dan industrinya telah mapan, penduduknya menentang perbudakan. Sementara penduduk di selatan sangat pro terhadap perbudakan, karena sektor ekonominya bergantung pada pertanian yang digarap oleh para budak kulit hitam. Para penentang perbudakan di utara kemudian membentuk Partai Republik, guna mencegah penyebaran perbudakan ke negara-negara bagian yang baru dibentuk. Setelah itu, muncul abolisionisme, gerakan untuk menghapus perbudakan, yang semakin membuat penduduk di wilayah selatan kalang kabut. Keadaan semakin memanas saat Abraham Lincoln, yang anti perbudakan, terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1860. Setelah Lincoln menang, banyak pemimpin selatan merasa bahwa perpecahan adalah satu-satunya pilihan mereka. Dalam waktu beberapa bulan, Carolina Selatan, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas memilih untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat dan membentuk negara Konfederasi Amerika. Ketika Abraham Lincoln mulai menjabat sebagai presiden, pada Maret tahun 1861 pasukan Konfederasi mulai memberikan tekanan ke Benteng Sumter. Pada tanggal 12 April tahun 1861, Lincoln mengirimkan armada ke Benteng Sumter dan disitulah terjadi serangan pertama Perang Saudara Amerika. Setelah Benteng Sumter jatuh ke tangan Konfederasi, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara juga memisahkan diri dari Amerika Serikat. Meskipun kubu utara Uni diuntungkan karena terdiri dari 23 negara bagian dan memiliki pasokan senjata yang lebih mumpuni, pihak Konfederasi memiliki pasukan militer sangat kuat. Dalam pertempuran Bull Run pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1861, tentara Konfederasi di bawah komando Thomas Jonathan Stonewall Jackson memaksa Uni mundur ke Washington. Hal ini membuat Lincoln harus mengerahkan 500.000 pasukan lagi ke medan perang.
pada tanggal 17 September tahun 1862, saat tentara Uni menang dalam pertempuran Antietam. Dalam pertempuran tersebut, 12.410 dari 69.000 tentara Uni tewas, dan 13.724 dari 52.000 tentara Konfederasi juga tewas. Lincoln menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi pada tanggal 1 Januari tahun 1863, yang isinya membebaskan semua budak dari negara-negara konfederasi. Meski proklamasi emansipasi tetap tidak digubris oleh pihak konfederasi, tetapi setelahnya para budak mulai berani melarikan diri ke Uni. Setelah itu, perang masih terus berlanjut dan baik kubu konfederasi ataupun Uni secara bergantian memenangkan pertempuran di beberapa wilayah. Menjelang akhir Perang Saudara Amerika, kubu konfederasi terus-menerus mengalami kekalahan. Pada tanggal 9 April tahun 1865, Ulysses S. Grant dari Uni menerima penyerahan diri Robert E. Lee dari Konfederasi. Namun, pada tanggal 14 April tahun 1865, Amerika Serikat justru kehilangan presidennya. Pasalnya, Abraham Lincoln dibunuh oleh John Wilkes Booth, seorang simpatisan Konfederasi. Pada tanggal 26 April tahun 1865, William Tecumseh Sherman menerima penyerahan diri Johnston di stasiun Durham, Carolina Utara, yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara Amerika. 1. Pembebasan para budak dari negara-negara konfederasi. 2. Disahkannya amandemen ke-13 Amerika yang menghapuskan perbudakan. 3. Hancurnya perekonomian dan infrastruktur di negara-negara bagian selatan. 4. Runtuhnya kemakmuran penduduk di wilayah selatan. 5. Kebencian antara penduduk di wilayah selatan dengan utara dan orang-orang kulit hitam masih tinggi. 6. Menewaskan sekitar 620.000 tentara dan jutaan lainnya luka-luka.